Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Cini Pudulestari dengan NPM 231506142. Di sini saya dari kelas PSTIB. Nah, di sini saya akan menjelaskan contoh soal dari kelompok 1 sampai 6. Nah, yang pertama yaitu ada resolusi logika proposisi. Nah, contoh soalnya yang pertama, tentukan apakah pernyataan berikut dapat diselesaikan menjadi kontradiksi menggunakan metode resolusi. Nah, di sini ada contoh soal yang mana itu ada P dijungsi Q, terus ada negasi P dijungsi R, terus ada negasi Q dijungsi negasi R. Nah, jawaban dari penjelasan berikut itu untuk menggunakan metode resolusi. Kita ini akan mencoba menggabungkan klausa-klausa yang ada untuk mencari klausa yang menghasilkan kontradiksi. Nah, klausanya itu kosong ya. Jadi resolusi antara P dijungsi Q dan negasi P dijungsi R, kemudian P dijungsi Q dan negasi P dijungsi R. Nah, menghasilkan Q dijungsi R. Alasannya adalah jika P benar, maka negasi P salah, dan sebaliknya, sehingga kita tingkatkan dengan Q dijungsi R. Nah, jadi resolusi antara Q dijungsi R dan negasi Q dijungsi negasi R menghasilkan Q dijungsi R dan negasi Q dijungsi negasi R. Nah, jadi menghasilkan Q dijungsi negasi Q dan R dijungsi negasi R. Kedua hasil tersebut adalah topologi. Jadi selalu benar. Karena setiap variabel disandingkan dengan negasinya. Nah, jadi karena semua klausa konsisten, tidak ada kontradiksi, tidak ada klausa kosong yang ditemukan, sehingga pernyataan tersebut tidak dapat diselesaikan menjadi kontradiksi. Oke, lanjut ke contoh soal yang kedua, yaitu deduksi alami. Soalnya buktikan ketika P itu konjungsi Q, implikasi P menggunakan deduksi alami. Jawabannya dari soal tersebut itu deduksi alami adalah sebuah metode pembuktian yang menggunakan aturan-aturan inferensi logis untuk membuktikan suatu pernyataan. Nah, misalnya kita asumsikan ketika P konjungsi Q, kita mulai dengan mengasumsikan bahwa P konjungsi Q ini benar. Dari satu, P ini eliminasi konjungsi, dari asumsi P konjungsi Q, kita dapat mengeliminasi konjungsi untuk mendapatkan P. Nah, kesimpulannya, P konjungsi Q, implikasi P, implikasi dari 1 dan 2, karena kita bisa mendapatkan P dari asumsi P konjungsi Q, kita dapat menyimpulkan bahwa P konjungsi Q ini, implikasi P itu benar. Nah, baiklah, di sini contoh soal yang ketiga, yaitu pengantar logika predikat. Nah, soalnya berikan interpretasi dari nilai kebenaran dari kenyataan berikut dalam domain. Nilainya D sama dengan 1, 2, dan 3. Nah, jadi PX implikasi Q, X benar untuk semua X dalam domain. Nah, sehingga sebagai berikut, P1 itu true, Q1 false, dan P2 true, Q2 true, selanjutnya P3P itu false. Nah, Q3 itu true. Jadi jawaban dari soal di atas itu, pernyataannya itu ketika PX implikasi QX benar untuk semua X dalam domain. Nah, jadi untuk X1-nya ini P1 benar, Q1-nya salah. Jadi P1 implikasi Q1 ini adalah salah karena implikasi P ini, karena P implikasi Q ini hanya benar ketika P salah atau Q benar. Nah, jadi dalam hal ini P benar dan Q salah, sehingga implikasinya itu salah. Nah, untuk yang kedua, X sama dengan 2, ini P2-nya benar dan Q2-nya juga benar. Jadi P2 implikasi Q2 adalah benar karena implikasi benar ketika P dan Q keduanya benar. Untuk yang ketiga, itu P3 salah dan Q3 benar. Nah, jadi P3 implikasi Q3 itu adalah benar karena implikasi dari karena implikasi benar jika P-nya salah. Nah, selanjutnya yaitu karena ada salah satu nilai yang salah. Untuk X sama dengan 1, maka pernyataan PX implikasi QX itu benar untuk semua X dalam domain adalah salah. Selanjutnya lanjut ke soal yang nomor 4, yaitu mengenai tabel sematik logika predikat. Nah, soalnya buatlah tabel sematik untuk menguji konsistensi dari klausa berikut. Nah, jadi PX implikasi QX benar untuk semua X dalam domain. Ada setidaknya satu Y dalam domain yang membuat P, Y benar. Nah, jadi kemudian jawaban dari soal tersebut untuk menggunakan tabel sematik ini, kita ini harus mencoba atau menguji apakah klausa-klausa tersebut dapat secara konsisten dipenuhi. Nah, jadi misalnya nomor 1 ini PX implikasi QX ini benar untuk semua X dalam domain. Nah, jadi PX implikasi QX ini tidak benar untuk semua X dalam domain. Nah, ada setidaknya satu X dalam domain yang membuat negasi PX implikasi QX ini benar. Nah, jadi ini berarti ada X hingga PX konjungsi negasi QX. Nah, terus nomor 2 ini ada setidaknya satu Y dalam domain yang membuat P, Y itu benar. Artinya ada Y sehingga PY. Terus nomor 3 ini negasi QA. Ini berarti QA salah. Nah,
dari 1 kita ambil instansi X A, maka kita punya PA itu konjungsi negasi Q, terus A. Dari 2 kita punya PA. Nah ini bertentangan dengan klausa 3 negasi QA yang mengatakan bahwa QA salah karena ada kontradiksi dalam klausa-klausa ini, maka klausa-klausa tersebut konsisten. Selanjutnya soal yang kelima mengenai resolusi logika predikat. Nah soalnya gunakan resolusi untuk membuktikan bahwa klausa-klausa berikut kontradiktif. Nah jadi PX dijungsi QX benar untuk semua X dalam domain. Nah jadi jawaban dari soal tersebut, untuk menggunakan resolusi dalam logika predikat, kita ini bisa mencoba menggabungkan klausa-klausa tersebut untuk mencari klausa yang menghasilkan kontradiksi. Pertama ada klausa PX dijungsi X. Nah benar untuk semua X dalam domain. Terus selanjutnya kita instansi X A, jadi PA dijungsi QA. Nah yang kedua itu ada klausa 2 negasi PA. Terus yang ketiga ada klausa negasi QA. Nah jadi resolusi antara PA dijungsi QA dan negasi PA itu menghasilkan QA. Nah jadi resolusi antara QA terus QA dan negasi QA itu adalah kontradiksi. Kita mendapatkan klausa kosong yang menunjukkan bahwa klausa tersebut itu kontradiktif. Nah baiklah, untuk soal yang terakhir yaitu mengenai deduksi alami logika predikat. Nah untuk contoh soalnya ini ada buktikan bahwa PX implikasi QX benar untuk semua X dalam domain. Implikasi ada setidaknya satu Y dalam domain yang membuat PY ini benar. Terus lagi ada implikasi ada setidaknya satu Z dalam domain yang membuat QZ ini benar. Jadi jawaban dari soal tersebut ini nih kita akan mengasumsikan terlebih dahulu. Yang pertama ini kita bisa asumsikan ketika PX implikasi QX benar untuk semua X dalam domain ini. Nah jadi asumsi pertama ini berarti setiap X PX implikasi QX nya adalah benar ya. Terus yang kedua ada asumsi ada setidaknya satu Y dalam domain yang membuat PY ini benar. Nah jadi ini berarti ada Y sehingga PY ini benar. Nah kemudian yang ketiga dari 2 itu ada Y sehingga PY. Misalnya Y sama dengan A, maka PA itu benar. Jadi yang keempat dari 1 ini nih, jadi PA implikasi QA karena PX ini implikasi QX benar untuk semua X dalam domain, maka PA implikasi QA benar. Nah dan yang kelima ini kita bisa lihat dari 3 dan 4 ya. Jadi QA karena PA benar, terus lagi dan PA implikasi QA benar, maka QA juga benar. Yang nomor 6 ini ada QA berarti ada Z. Nah sehingga QZ ini misalkan Z sama dengan A, maka ada setidaknya satu Z dalam domain yang membuat QZ ini benar. Jadi kesimpulannya adalah ada setidaknya satu Z dalam domain yang membuat QZ itu benar. Jadi kita kan telah membuktikan bahwa PX implikasi QX ini benar untuk semua X dalam domain. Nah, maka ada setidaknya satu Y dalam domain yang membuat PY ini benar. Nah implikasi ada setidaknya satu Z dalam domain yang membuat QZ ini benar juga. Nah mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Begitulah contoh dari masing-masing kelompok 1 sampai 6. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.